Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Spendavers, welcome back to channel Ceria. Ketemu lagi sama aku, Anggita Lagina Salsa. Buat yang belum kenal, salam kenal and nice to meet you. Oh ya, kalian apa kabar nih guys? Semoga kalian sehat selalu ya. By the way, kalau kemarin Anggi ajak kalian buat lihat-lihat langsung proses kegiatan lomba membatik, sekarang Anggi bakalan ajak Spendavers buat lihat langsung kegiatan proses vaksinasi kedua di SMP 2 Ciawi Gebang. Hah? Proses vaksinasi kedua? Iya, proses vaksinasi kedua. Karena SMP 2 Ciawi Gebang sudah mencapai proses vaksinasi kedua. Buat kalian yang belum nonton proses vaksinasi ke-1, kalian bisa banget ya buat nonton di sini atau nanti di sini ya, Anggi bakalan taruh sesuai editornya. Oh ya, by the way, SMP 2 Ciawi Gebang bekerja sama dengan Puskesmas di Cihaur. Dan sekarang Anggi mau ajak kalian buat lihat langsung situasi atau suasana saat proses vaksinasi. Ikutin Anggi terus yuk. Kita bakalan menuju ke ruangan proses vaksinasi ya guys. Oke guys, sekarang Anggi sudah sampai di ruangan proses vaksinasi. Sekarang kita mau tanya-tanya sama petugasnya ya. Setuju. Halo Bapak. Halo juga. Anggi boleh ganggu bentar gak? Boleh, boleh. Tapi sambil baca ini ya. Iya. Jadi guys, ini adalah meja pendataan atau pemanggilan murid yang ingin divaksinasi. Dan Anggi mau coba wawancara dikit ya. Pak, sekarang lagi ngapain nih Pak? Sedang memanggil anak-anak. Untuk proses vaksinasi ya? Iya. Oke. Ini kira-kira kayak gimana nih Pak? Udah mulai ramai? Ya, biasa aja sih. Nggak gimana-gimana. Yang penting tetap kondusif aja. Oke. Gitu. Dan ini sekalian cek suhu juga ya Pak ya? Cek suhu sebelum ini sambil dipanggil, sambil cross check lagi. Pasien 1, pasien 2-nya. Oke guys, makasih Pak Rijal. Ayo Pak. Sama-sama. Sekarang Anggi mau ajak kalian buat Maulana. Buat ke dalam, buat lihat proses vaksinasinya langsung. Halo. Kamu udah divaksin belum? Belum. Ini apa? Kertasnya? Ya, kok udah kabur. Ini kertas datanya ya. Anggi boleh lihat gak? Pinjem. Maaf ya. Jadi ini adalah kertas data untuk yang mau divaksinasi. Ini ada namanya, nomor teleponnya juga. Pokoknya ini data lengkapnya untuk yang mau divaksinasi. Makasih. BTW kamu deg-degan nih mau divaksin? Deg-degan banget gak? Iya. Deg-degan banget. Kamu udah makan kan? Udah makan. Oke. Tadi berangkat itu kamu bilang nggak sama mau divaksin gitu? bilang. Terus mama bilang apa? Ya tidak apa-apa gitu. Boleh diizinin ya buat ya. Oke, makasih, semangat ya, jangan takut. Oke, sekarang Anggi mau wawancara siapa ya? Kayaknya Anggi mau wawancara ini dulu deh, petugas kesehatannya. Aku mau tanya boleh gak Pak sebentar? Aku ngeganggu nggak nih? Enggak, sok aja. Aku mau tanya dong Pak, kalau misalnya kita mau vaksin itu, kalau tensinya naik itu gimana tuh Pak? Itu harus ditunda. Harus ditunda? Iya, jadi hipertensi itu bukan salah satu kontraindikasi yang tidak boleh divaksin ya. Jadi itu harus ditunda dulu, diobati dulu. Nanti kalau hipertensinya tekanan darahnya sudah terkontrol, maka bisa divaksin. Nah biasanya penyebab tensinya naik itu gara-gara apa sih? Banyak faktor yang kalau hipertensi kan idiopatik ya. Jadi kalau idiopatik itu susah, penyebabnya belum pasti. Dari stres, dari hiperkolesterol, dari gaya hidup, perokok, banyak nih yang menyebabkan hipertensi. Terima kasih ya Kak udah mau diwawancara. Assalamualaikum, selamat beraktivitas kembali. Oke guys, jadi ini meja untuk cek tensi ya. Iya, ini ada meja untuk cek tensi dan meja untuk pendataan di sebelah sono. Oke, sekarang Anggi mau langsung tanya aja sama petugas kesehatannya. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Ibu Anggi boleh wawancara sedikit gak?
Boleh. Boleh. Anggi mau tanya dong Bu, kira-kira vaksin yang digunakan dalam vaksinasi kedua ini apa sih Bu? Mereknya Sinovac. Sinovac, oke. Ininya 28 hari. 28 Bagi hari. yang dosis pertama, nanti yang dosis keduanya nanti nunggu 28 hari lagi. Ini untuk jangka umur berapa Bu? Berapa sampai berapa? 12 sampai berarti sampai ini sampai lansia. Kan sekarang kan remaja ya. Iya. Jadi 12 sampai 17. Nah, kalau proses apa namanya? Bagaimana tanggapan? Maksudnya presentasi mencegah penyebaran COVID untuk vaksin Sinovac ini gimana? Gimana maksudnya? Ini apa namanya presentasi mencegah penyebaran COVID itu kira-kira berapa persen gitu? Oh, 40% di wilayah Kuningan. Oke. Kalau penanggulangan gejala pasca vaksinasi itu gimana? Kan biasanya ada suka demam atau mungkin menggigil gitu. Itu gimana caranya? Oh, itu mah nggak apa-apa, emang dari efeknya sih Neng. Cuman itu tergantung dari imunnya masing-masing ya. Jadi kadang ada yang nggak ada efeknya, kadang ada yang panas dingin, ada yang ngantuk, bahkan ada yang nafsu makannya meningkat. Itu tergantung dari badan masing-masing sih. Berarti kalau mau vaksin itu harus makan dulu ya Bu ya? Harus sarapan dulu gitu? Iya, kalau bisa. Jadi biar apa? Kan kita kan kadang belum lihat jarum aja udah shock duluan. Iya, udah jadi kan nervous panas dulu. dingin duluan, nervous. Jadi mending makan dulu lah biar tenang gitu. Oh, iya. Nah, kalau yang boleh vaksin tuh siapa aja sih Bu kira-kira? Yang boleh vaksin yang ditentuin aja. Yang sekarang kan dari usia 12 tahun ke atas sampai ke lansia. Oke. Iya, sekarang ininya yang di apa? Yang di ini teh, yang sasarannya sekarang 12 sampai ke atas. Berarti kalau lagi sakit ditunda dulu ya Bu? Iya, sakit ditunda dulu. Soalnya kan kita mencegah barangkali ada sesuatu gitu. Sekarang aku mau nanya dong, gimana pendapat Ibu kalau misalnya ada anak murid yang mau divaksin tapi dia nggak dapat izin dari orang tuanya gitu? Paling kita ini ya apa namanya, ngobrol, Sosialisasi, iya, iya. ngobrol dulu lah sama orang tua. Kita edukasi orang tuanya, kenapa nih kok nggak boleh, sedangkan gini gitu. Mungkin barangkali orang tuanya kemakan sama hoax Iya. yang ada di luar, ya kan kita evaluasi dulu Iya. gimana orang tuanya, tanggapan orang tuanya kayak gitu. Nah, kalau pendapat Ibu soal hoax vaksin yang bertebaran di luar sana gimana? Sampai mungkin pada takut buat vaksin gitu loh. Yang gimana? Pendapat Ibu tentang hoax yang bertebaran di sana alasan jadi kayak pada takut vaksin gitu loh. Kayak mungkin vaksin dibilangnya kayak gimana atau hoax atau gimana gitu. Ya tanggapan saya mah itu balik lagi sama diri masing-masing Iya. ya. Mau percaya mah enggak, kalau enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pengen lebih secara detail ya mending nanya yang lebih tahu gitu. Iya. Jangan nanya yang katanya kayak gitu. Jadi misalnya di belakang netizen berkata apa, kita mah netral sih, maksudnya ya itu mah pendapat kalian. Kalian punya hak, saya juga punya hak. Jangan katanya doang ya Bu, jadi harus disaring informasinya. Iya, kita Oke. kan nanya dulu yang lebih tahu gitu. Jangan katanya gini. Ya itu mah balik lagi sama diri masing-masing kayak. Iya. Makasih ya Bu udah mau direpotin, sukses terus. Maaf ya ngeganggu waktunya sebentar. Nah, jadi di sini ada proses pendataan. Kalau misalnya kita udah divaksin, nanti datanya bakalan ditaruh di sini dan diinput ke laptop. Abis itu nanti bakalan dicetak kartu vaksinasinya. Kita lihat yuk. Assalamualaikum Kak. Kak, ini lagi proses apa Kak? Ini proses screening sama observasi. Oke, kira-kira ini habis divaksin langsung dicetak terus langsung dibagikan atau gimana Kak? Untuk sekarang sih mungkin nanti dibagikannya lewat guru sih. Jadi dikumpulkan dulu. Kalau kartu vaksinasinya itu bisa digunakan untuk apa sih Pak nanti? Bisa digunakan kemana saja. Misalnya kalau mau masuk ke mall bisa dipakai, terus perjalanan bisa dipakai. Oke, makasih ya Kak, mau ganggu waktunya. Assalamualaikum. Sekarang di sini ada anak-anak yang mau divaksinasi, siswa yang belum divaksinasi. Lagi pada nunggu guys. Halo Kak. Ya, gimana ya? Assalamualaikum. Kakaknya lagi sibuk gak? Enggak juga. Anggi boleh wawancara bentar kan? Boleh. Boleh pegang. Anggi mau tanya dong Kak, kalau misalnya habis didata ini biasanya diapain?
Jadi habis ini tuh kan nanti ada observasi. Observasi itu kan 15 menit. Ntar nunggu lagi di sini. Habis nunggu baru kita kasihkan lagi sertifikatnya gitu. Nah, kalau misalnya barcode-nya itu untuk di-scan, Di scan bisa. untuk diapain? Di scan sama untuk dicek di aplikasi Peduli Lindungi. Ada aplikasinya? Iya. Nah, Ada. aplikasinya apa, Kak? Peduli Lindungi. Oke, nanti itu bisa digunakan untuk ke mall atau untuk Bisa, bukti ya ya? bisa. Jadi ada websitenya, ada aplikasinya. Namanya sama Peduli Lindungi ya. Nah, kalau kartunya itu warna-warni gitu ya, Kak ya? Itu kebetulan tintanya habis. Oh, tintanya habis, guys. Iya, Oke, gitu. makasih ya Iya. Kak udah mau direpoti. Assalamualaikum. Salam. Selamat beraktivitas kembali. Oke, sekarang Anggi mau coba wawancara murid-murid yang mau divaksin nih. Halo semuanya, lagi pada nunggu divaksin ya? Udah divaksin? Oh, tadi gimana divaksinnya? Sakit gak? Sakit. Kalian udah pada sarapan kan? Udah. Diizinin sama mamanya? Diizinin. Kemarin vaksin yang pertama ikut kan? Ikut, oke. Tadi ada darahnya atau gimana gitu pas divaksin? Sakit gak? Sakit. Iya, tapi nggak takut kan sekarang? Oke, makasih ya udah mau diwawancara. Oke guys, sekarang Anggi mau wawancara pihak keamanan atau polisinya. Ikutin Anggi ya. Halo Bapak. Maaf ya Pak, nggak sebentar. Gimana, Nek? Bapaknya lagi sibuk gak? Enggak, Anggi mau wawancara sedikit boleh? boleh. Gimana sih Pak kondisi keamanan saat proses vaksinasi kedua ini? Ya alhamdulillah semuanya tetap dalam keadaan prokes ya kan. Masker, semua siswa pada pakai masker semuanya, guru-guru begitupun petugas dari puskesmasnya juga memakai masker, tetap menjaga jarak. Ya pokoknya begitu aja. Oke, kalau cara Bapak menangani keamanan saat proses vaksinasi ini agar terus kondusif gimana Pak? Ya kita dengan cara mengatur jarak masyarakat atau apalagi kan sekarang anak-anak sekolah ya. Iya. Jadi kita ya menjaga jarak aja. Intinya mah tetap menjaga jarak. Oke. Iya. Kalau harapan dari pihak kepolisian nih Pak, dari proses vaksinasi kedua ini apa nih Pak? Ya semoga Indonesia cepat membaik aja. Iya, cepet deh kayak Iya. biasanya lagi ya Pak. Iya, biar bisa sekolah kan. Biar anak-anak juga dapat didikan dari guru kan lebih dominan lah penyerapannya gitu. Kasih ya Pak, Iya, udah waktunya. Assalamualaikum. Oke, jadi ini kurang lebih situasi saat vaksinasi. Lumayan ramai tapi cukup kondusif juga ya, soalnya ada keamanan juga. Oke, sekarang Anggi mau coba untuk wawancara kepala sekolah ya. Ikutin Anggi terus ya. Oke, sekarang Anggi mau wawancara Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Toto Saptaji. Pak, Anggi boleh wawancara bener Pak? Assalamualaikum Boleh. Bapak. Anggi mau wawancara sedikit ya Pak tentang vaksinasinya. Pak, Gimana? harapan Bapak sebagai Kepala Sekolah untuk pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini apa Pak? Ya harapannya mudah-mudahan setelah vaksinasi ini semua siswa-siswa kita sehat ya. Nanti kedepannya bisa melaksanakan tatap muka dengan lebih banyak lagi, tidak 50% tapi 100%. Tidak disip-sip ya Pak ya? Mudah-mudahan tinggal nunggu surat dari dinas saja untuk pelaksanaan tatap muka yang 100%, karena sementara ini masih terbatas tatap mukanya, tatap muka terbatas. Kalau kemungkinan masuk sekolah atau tatap muka setelah divaksin 2 kali itu kira-kira hari apa sih Pak? Atau kapan gitu? Belum ada keputusan, belum ada surat ya. Kita masih menunggu ya. Kemungkinannya bisa jadi semester 2 mungkin ya, semester 2. Itu juga apabila seluruh siswa sudah vaksin kedua dan juga guru juga sudah vaksin. Kemudian kasus positif COVID-nya secara nasional sudah tidak ada lagi, sudah menurun dan sudah nol gitu ya kemungkinannya. Gimana kalau misalnya ada siswa yang tidak diizinkan orang tuanya untuk vaksin ya Pak?
Kalau orang tua tidak mengizinkan ya jangan dipaksakan. Tapi nanti juga mungkin orang tua akan menyadari bahwa penting divaksin ini karena untuk ya punya antibodi terhadap virus itu ya. Imunitas juga ya. Imunitas. Juga mungkin nanti kapan-kapan juga di hari-hari berikutnya masyarakat juga akan divaksin oleh pemerintah ya. Jadi sekarang kan baru terbatas anak yang 12 sampai 18 misalnya atau yang lanjut usia. Tapi untuk masyarakat nanti kedepannya akan mungkin semua, nanti pasti semua. Nah kalau anak yang tidak diizinkan oleh orang tuanya tidak apa-apa, tapi pada suatu saat nanti juga akan divaksin juga gitu. Iya. Nanti akan sadar sendiri kalau vaksin itu sepenting itu ya Pak ya. Iya. Dan juga ada wacana kan kalau tidak vaksin gratis kan ada yang namanya vaksin berbayar. Iya. Ya. Tuh orang tua mau enggak, kalau mau divaksin gratis di sekolah nggak mau, dia mau yang berbayar mungkin ya gitu ya. Oke, makasih ya Pak udah mau diwawancara. Maaf banget ya waktunya. Bapak lagi sibuk ya? Enggak. Ya harapannya mudah-mudahan kekebalan secara nasional ya namanya herd immunity akan terwujud ya sehingga COVID walaupun ada tidak kena lagi kepada masyarakat Indonesia karena sudah punya kekebalan. Nah kalau sudah tercapai herd immunity atau kekebalan secara nasional, mudah-mudahan kita akan belajar seperti biasa. Mudah-mudahan ya. Itu harapannya. Iya. Terima kasih Anggi. Ya. Assalamualaikum Bapak. Oke guys, sekarang Anggi mau coba wawancara salah satu guru di SMP 2 Cigebang, yaitu Pak Wahyu. Kita ke Pak Wahyu yuk guys. Pak Wahyu. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggi boleh ganggu sedikit gak? Bapak nggak lagi sibuk kan Pak? Enggak. Oke. Anggi mau tanya dong, harapan pihak sekolah dalam pelaksanaan vaksin kali ini gimana Pak? Ya, harapan pihak sekolah, khususnya warga sekolah, itu satu, setelah diadakan vaksin yang pertama, juga vaksin yang kedua, itu siswi SMP Negeri 2 Cigebang sehat, juga pendidik dan tenaga kependidikannya. Itu yang diharapkan. Yang kedua, setelah dilaksanakan vaksin yang pertama juga yang kedua, proses belajar mengajar atau KBM di SMP Negeri 2 Cigebang tidak lagi diadakan secara SIP. Iya. Ya, secara SIP. Karena secara SIP itu barangkali kurang efektif. Jadi saya harapkan untuk semester 2 nanti, apalagi tahun ajaran nanti itu semuanya pure, secara menyeluruh seperti biasanya itu ya. Lalu yang ketiga itu walaupun kita sudah melaksanakan vaksin yang pertama dan vaksin yang kedua, kita tidak boleh lepas dari protokol kesehatan. Utamanya cuci tangan, bersih, menggunakan masker dan jaga jarak dengan siswa ataupun siapa saja yang sakit. Iya, bukan berarti kalau setelah vaksin bisa bebas ya Pak? Bukan, berarti minimal 3. Satu, cuci tangan, kedua pakai masker, yang ketiga jaga jarak. Iya. Nah, kalau penyelenggaraan vaksin kedua ini bagaimana nih Pak? Ya, penyelenggaraan vaksin kedua itu sangat antusias karena vaksin yang kedua itu boleh dikatakan ya hampir 90%. Ya dulu hampir 80% yang dilaksanakan pada tanggal 16 bulan September, sekarang dilaksanakan hari ini tanggal 14 bulan Oktober. Siswa dan siswi sangat antusias sekali. Karena apa? Karena mungkin siswa dan siswi sudah tahu pentingnya vaksin itu ya buat kesehatan kita. Baik itu tahu dari baca dari media massa ataupun mendengar dari media elektronik dan juga mungkin mendengar dari keluarganya, juga teman sebayanya. Makanya untuk vaksin yang sekarang itu sangat antusias sekali. Itu saja. Dibandingkan sebelumnya. Iya, betul. Nah, kalau tanggapan Bapak atau pendapat Bapak gimana tentang mungkin ada anak murid yang mau divaksin, tapi dia nggak dapat izin dari orang tuanya gitu? Ya, sebetulnya itu tidak usah dipaksakan. Tidak dipaksakan karena kalau dipaksakan, kalau setelah divaksin ada apa-apa kan kita riskan, harus tanggung jawab. Jadi vaksin itu dihimbau ya diusahakan untuk hadir ke sekolah dan divaksin, begitu. Kalau dipaksa jangan. Jangan dipaksain ya. Iya, betul. Ada kendala nggak sih Pak di pelaksanaan vaksin kedua ini? Untuk kendala di vaksin yang kedua itu sebetulnya tidak ada kendala yang terlalu signifikan sih. Hanya mungkin kendalanya itu ada siswa yang mungkin tidak hadir, tidak tahu tentang pemberitahuan secara di WA ataupun
pemberitahuan secara kemarin oleh guru, dan juga mungkin ada yang utamanya yang sakit, karena yang sakit itu sama sekali tidak boleh divaksin. Ditunda dulu berarti persvaksinasi. Boleh. Ya, ini vaksin yang keduanya bisa dilaksanakan di luar sekolah, di desanya masing-masing atau di puskesdes. Iya itu. Terima kasih ya Pak. Ya, Maaf banget ngegang waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses terus ya Pak. Ya, kasih. Ya, hatur nuhun. Oke, sekarang Anggi mau coba wawancara siswa-siswa yang udah divaksin. Kamu udah divaksin? Udah. Sakit gak tadi? Enggak. Bedanya sama vaksin pertama apa? Ini yang pertama apa kedua? Kedua. Bedanya apa? Sarobel. Sama aja. Pas kemarin habis vaksin ada sakit gitu nggak sih? Enggak ada. Nggak ada ya. Udah sarapan kan? Udah. Sempat gak dapet izin dari orang tua gitu nggak sih pas mau divaksin? Enggak. Nggak dapet izin ya? Berarti. Terima kasih ya. Udah mau wawancara. Hati-hati. Sekarang Anggi mau wawancara teman Anggi yang cewek. Ini dari angkatan Anggi juga, namanya Alicia apa? Alicia Adria Putri. Oke, tadi habis vaksin gimana sih ya? Lumayan sakit. Lumayan sakit. Bedanya sama yang pertama apa tuh? Kalau yang ini menurut Alicia lebih sakit dari yang kemarin. Ada reaksi pegel atau gimana gitu nggak sih habis divaksin? Enggak, alhamdulillah. Kalau yang kemarin ada gak reaksi pegel? Tangannya sekitar 2 hari masih sakit. Oke, masih sakit kayak nggak bisa digerakin gitu? Iya. Pasca vaksin tuh ada demam atau gimana gitu nggak sih yang pertama? Enggak, alhamdulillah. Nggak ada. Tadi vaksin sama bidannya gimana, enak gak? Pasti kayak bidannya enak, bikin relax gitu loh, bikin gak tegang. Iya. Tadi tensi aman kan? Nggak sampai tensi 2 kali? Gak nervous kamunya? Nggak takut kan? Enggak. Oke. Kalau harapan kamu, sedikit takut. Harapan kamu ke depannya nih setelah vaksinasi kedua ini apa nih sebagai pelajar? Ya, semoga bisa sekolah normal, gak di-shift gitu, masuk semua. Iya, kayak awal lagi ya. Iya, karena kayak udah awal kangen lagi. banget sama yang lain. Iya, benar. Udah kangen banget belajar sama yang lain kayak biasanya, guys. Oke, makasih Alicia udah mau diwawancara. Maaf Iya, banget ngerepotin. sama-sama. Dadah. Kasih. Tadi gimana udah divaksin? Enak. Enak? Iya. Mau lagi gak? Enggak lah, udah cuma 2 kali doang. Sakit gak sih? Enggak, biasa aja. Dari pas pertama nggak takut divaksin? Enggak, udah biasa. Sempet dapat, maksudnya kayak sempet gak dapet izin dari orang tua nggak sih mau divaksin? Enggak izin, dapat izin. Iya. Terus bedanya sama vaksin yang pertama apa? Enggak ada bedanya sih. Abis divaksin tuh pas vaksin pertama itu sempet sakit gitu nggak sih abis vaksin? Enggak ada keluhan sakit gitu. Nggak ada keluhan sakit? Iya. Waktu pas habis vaksin pertama ada yang nanya gak, udah vaksin gitu? Vaksin di mana gitu? Ada. Siapa tuh? Banyak lah orang-orang yang nanya gitu. Tadi sebelum vaksin udah nyarap sarapan? Udah sarapan. Udah sarapan apaan tuh? Nasi lah. 2 gentong? Enggak lah, 1 piring aja. Cukup ya? Iya. Udah. Terima kasih ya Doni. Iya, sama-sama. Hati-hati. Sekarang Anggi udah wawancara semuanya dari mulai petugasnya, petugas medis sama petugas keamanan, terus ada bapak kepala juga, sama ada salah satu guru Spendaci juga, dan teman-teman Anggi juga sama petugas vaksinasi yang lain. Sekarang mungkin udah lebih dari cukup ya liputan Anggi kali ini. Semoga buat teman-teman yang masih takut vaksin bisa lebih berani dan bisa lebih menyadari kalau misalnya vaksin itu sepenting itu ya guys. Jangan takut buat divaksin, pokoknya tetap patuhin protokol kesehatan. Buat yang udah vaksin bukan berarti kita lalai dari protokol kesehatan ya. Dan semoga juga pandemi ini cepat berakhir dan dunia pendidikan cepat pulih kayak semula lagi dan bisa belajar kayak semula lagi. Aku Anggita Legina Salsa pamit undur diri. Makasih banget buat yang udah nonton. Jangan lupa buat like, subscribe, komen, share. Pokoknya komen juga kita bikin video apa lagi atau mungkin ada kritik dan saran dari kalian. Nanti mungkin bakalan dibaca satu-satu ya. Makasih banget buat udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.